Coba bayangin deh, Anda lagi di kokpit pesawat, malam-malam, di atas Atlantik. Ada badai di depan. Terus, tiba-tiba, klik, autopilotnya mati. Ini bukan cerita film loh. Ini kejadian nyata sama Air France penerbangan 447. Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita bakal ngupas tuntas bab 7 dari bukunya Tim Harford, Messi. Fokusnya, otomatisasi. Ya, terutama soal gimana sistem canggih yang harusnya bantu, malah bisa bikin masalah. Dan gimana kekacauan manusiawi kadang malah jadi penyelamat. Betul. Sumber kita bab itu tadi. Dan misi kita ya, mengungkap paradoks di balik otomatisasi ini. Siap? Mari kita mulai. Siap. Nah, kasus Air France 447 itu, contoh yang meri banget sih. Awalnya sepele loh. Sensor kecepatan di luar pesawat itu beku kena kristal es. Oh, cuma karena es? Iya, tapi akibatnya data kecepatannya jadi ngaco. Nah, autopilot kan sangat bergantung data itu ya. Jadi dia otomatis lepas kendali, mati gitu aja. Lepas gitu aja? Nggak ada peringatan atau sistem cadangan gitu? Ada sistemnya, tapi ini nih bagian pentingnya. Pesawat Airbus ini punya beberapa mode terbang. Kalau autopilot nyala, itu mode normal. Proteksinya penuh, hampir nggak mungkin stall. Oke, terus? Tapi pas autopilot mati, sistemnya turun ke mode alternatif. Proteksinya jauh berkurang. Nah, di mode ini pesawat bisa stall. Dan cara kendaliinnya jadi agak beda buat pilot. Jadi bingung gara-gara ganti mode itu ya, yang namanya mode confusion itu. Tepat sekali. Kopilot muda yang lagi pegang kendali, si Bonin, mungkin di tengah guncangan alarm bunyi, dia jadi nggak sepenuhnya sadar status pesawatnya udah berubah. Gimana reaksinya dia? Secara naluriah gitu, mungkin kaget atau bingung, dia narik tuas kendali ke belakang. Hidung pesawat jadi naik tajam. Wah, di ketinggian segitu kan udara tipis. Bahaya banget itu. Bahaya banget. Pesawat langsung kehilangan kecepatan terus mulai jatuh. Dan yang paling bikin miris ya, sistem peringatan stallnya itu bunyi. Keras banget. Stall, stall, sampai 75 kali. 75 kali. Terus kok bisa? Diabaikan para pilotnya. Mungkin karena saking percayanya sama proteksi Airbus yang biasanya oke banget, kayak nggak percaya gitu pesawatnya bisa stall. Atau salah nangkep arti alarmnya. Jadi mereka nggak melakukan manuver penyelamatan dasar yang dorong tuas ke depan itu? Gagal total. Sampai akhirnya udah terlambat, mereka nggak sadar kalau cukup dorong hidung pesawat ke bawah aja. Gara-gara terlalu terbiasa nyaman sama otomatisasi ya? Ini dia nih intinya paradoks otomatisasi itu. Persis, psikolog James Reason bilang gitu. Makin bagus sistem otomatisnya, kitanya sebagai manusia jadi makin jarang latihan kalau sistem itu gagal. Skill kita jadi tumpul. Masuk akal. Atau kayak kata pakar keselamatan, Earl Wiener, ini dalam banget. Perangkat digital itu ngilangin kesalahan-kesalahan kecil, tapi di saat yang sama, dia buka peluang buat kesalahan-kesalahan raksasa. Wah, tajam banget ya. Ngilangin repotnya hal kecil, tapi bisa bikin bencana besar sesekali. Kita ngalamin kan di hal segarnya? Iya kan? Kayak sekarang, siapa sih yang masih hafal banyak nomor telepon? Atau ngitung cepat tanpa kalkulator? Itu contoh kecilnya. Bener juga. Yang lebih parah, ya kayak turis yang nurut aja sama GPS sampai mobilnya nyemplung ke laut. Atau kasus Victor Hankins di Inggris kena tilang otomatis padahal mobilnya kejebak macet. Kameranya salah baca plat. Ada lagi nggak contoh lain? Ada kasus Rahinah Ibrahim. Namanya salah masuk daftar larangan terbang AS gara-gara, sistemnya error. Butuh 9 tahun loh buat bersihin namanya. Sistem otomatis ini suka ngotak-ngotakin kita dan susah banget kalau mau protes keputusan mesin. Nah, ini yang sering disebut bias otomatisasi kan? Kita jadi cenderung ya, udah percaya aja sama komputer tanpa mikir lagi. Betul, psikolog Gary Klein juga ingetin, kalau kita terlalu bergantung sama algoritma, kemampuan kita menilai sendiri bisa terkikis. Kita jadi kurang awas. Oke, jadi kalau otomatisasi bisa seberbahaya ini, solusinya gimana dong? Masa kita balik lagi ke zaman dulu? Tapi menariknya, buku Hartford ini malah nunjukin arah sebaliknya. Mungkin jawabannya justru di sedikit kekacauan yang disengaja. Iya, ini ide menarik dari perencana lalu lintas Belanda, Hans Monderman. Di kota Drachten, ada persimpangan namanya Lauweplein. Rame banget. Terus? Dipasang lampu lalu lintas baru. Caranya aneh, bahkan mungkin gila ya. Tapi hasilnya justru luar biasa. Karena nggak ada sinyal yang jelas siapa jalan duluan. Orang-orang, pengemudi, pesepeda, pejalan kaki, jadi terpaksa saling lihat. Saling perhatiin gitu. Iya, kontak mata, ngurangin kecepatan, negosiasi alami di jalan, dan hasilnya
angka kecelakaan malah turun drastis. Justru karena ambigu, orang jadi lebih waspada. Wah, keren banget. Jadi ngurangin panduan otomatis, dibiarin sedikit nggak pasti, malah bikin orang lebih awas dan aman. Ironis ya? Banget. Ini nunjukin mungkin kita butuh keseimbangan ya. Otomatisasi itu alat bantu hebat, tapi jangan sampai kita serahin semua kewaspadaan kita ke mesin. Kadang interaksi manusia yang agak berantakan itu malah yang paling aman. Oke, jadi kesimpulannya buat Anda yang dengerin nih, otomatisasi jelas bikin banyak hal jadi gampang, efisien. Tapi ya itu, kayak pedang bermata dua. Kalau terlalu bergantung, insting dan skill kita bisa tumpul. Kita jadi rentan pas sistemnya gagal. Dan kalau gagal, kayak kasus AF447 tadi, akibatnya bisa fatal banget. Ironisnya, usaha bikin sistem super aman malah bisa bikin jenis risiko baru yang nggak kepikiran sebelumnya. Pelajarannya mungkin ya jangan terima mentah-mentah keputusan mesin, dan kita perlu hargai juga kemampuan manusia buat hadapi situasi yang ambigu, yang kacau, sesuatu yang mungkin nggak bisa diprogram ke komputer. Nah, ini pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Seberapa sering sih Anda nyerahin keputusan ke sistem otomatis sehari-hari? Pernah nggak ngalamin intuisi kacau Anda sebagai manusia? Feeling nggak enak atau penilaian cepat? Ternyata lebih benar daripada panduan mesin yang rapi. Coba dipikirin.